Berjumpa lagi bersama catatan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini pemirsa, saya akan bercerita. Cerita ini nyata. Nama dan tempatnya kami rahasiakan. Pemirsa dimanapun berada, ini adalah cerita tentang seseorang. Di kala itu, di masa-masa sulit, dia mencari jalan pintas. Dia mencari sesuatu, yaitu namanya pesugihan kuda penoleh. Nah, kalau ingin tahu ceritanya, mari ikuti cerita saya ini. Di sebuah desa yang bernama Desa Kubu Gede. Desa ini yang cukup jauh dari kota. Daerahnya itu masih sawah-sawah dan hutan. Nah, disitulah ada sebuah rumah yang cukup kecil yang terbuat dari sebuah bambu. Rumah bambu pun sudah reot. Kala itu sebut saja namanya Pak Karjo dan Bu Karsi. Bu Karsi ini punya anak, semuanya ada 6. Nah, Pak Karjo ini pekerjaannya adalah pekerjaan serabutan, yaitu mencakul sawah, mencakul ladang di tempatnya tetangga-tetangganya yang menyuruhnya. Nah, sudah beberapa hari itu Pak Karjo belum mendapatkan suatu pekerjaan sama sekali. Dari ke kampung lain dia mencari supaya bisa mendapatkan uang untuk membeli beras di saat itu. Namun di masa-masa itu memang agak sulit. Nah, Pak Karjo pulanglah di rumah. Dia bercerita sama istrinya kalau dia belum mendapatkan pekerjaan. Dia sambil ngobrol di dapur, sambil merebus daun singkong untuk anak-anaknya, karena dia tidak mempunyai, ya masa itu masih makannya ada nasi jagung sama gaplek, tapi tidak punya sama sekali. Dia sambil bicara dari kedua orang tua ini, dia melihat anak-anaknya belum makan, ada yang nangis dan bertanya mana nasinya untuk makan. Pak Karjo sama Bu Karsi ini dia hanya bisa mengelus dada. Nah, Bu Karsi bertanya, apa Bapak tidak mencari pinjaman ke tetangga sebelah, siapa tahu ada. Bu, mau pinjam sama siapa, kata Pak Karjo. Tapi Pak Karjo hanya tertunduk malu, hanya sesekali menjawab pertanyaannya Bu Karsi. Hujan rintik-rintik, suara petir menggelegar. Saya itu mau pinjam ke tetangga, tapi saya tidak berani. Ya kalau dipercaya, kalau tidak. Suasana tuh hening. Bu Karsi sambil meniup api di dapurnya. Yang ada hanya daun singkong tadi untuk dibagikan sama anak-anaknya. Di saat Pak Karjo sama Bu Karsi ini lagi berbincang-bincang, ada pintu yang dari luar. Kula nuwun, artinya kula nuwun itu istilahnya permisi. Nah, Bu Karsi gopoh-gopoh membuka pintu. Oh, Dek Karni yang datang. Iya Mbak Yu, kata Bu Karni. Silakan masuk, Dek.
Karni masuk ke dalam. Sampean tuh lagi apa? Ini lo lagi ngerebus daun singkong untuk anak-anak, karena bapaknya ini belum mendapatkan cangkulan sawah di tempatnya tetangga. Sampean itu lo kok hidup kok terus-terusan susah terus, kok sampean itu gak mikir? Ya gak mikir bagaimana, gak mikir. Semua sebab ingin jadi susah, kata Bu Karsi. Pak Karjo hanya memandang sambil tersenyum. Pak Karjo lalu berkata, kok tumben sampean itu mampir ke gubuk saya? Gini loh Kang Karjo, sampean itu sama Yukars ini hidupnya selalu susah saya lihat. Tengok saya, dulu saya susah, sekarang ini saya sudah jadi orang kaya, banyak sawah-sawah saya, kebun saya banyak, orang-orang pada datangan minjam uang sama saya. Loh, niatnya sampean kesini tuh hanya pamer harta atau bagaimana? Enggak Kang Karjo, saya ini mau ngasih jalan sama sampean. Kalau sampean itu mau jalan apa mau ngasih kerjaan yang full di sawah? Enggak. Coba kita duduk di ruang tamu, duduk di ruang tamu dengan meja bambu, kursinya kursi bambu yang sudah rapuh. Gini loh, saya itu mau nawari sampean, kalau sampean itu mau. Nawar apa? Karni mau nawarkan apa dengan saya? Lah iya, jawab Bu Karsi, mau nawarkan apa sama aku? Oh, aku gak punya apa-apa. Sampean ini hidup selalu susah. Mau gak saya kira-kira kalau saya kasih jalan? Ah, sampean ini ada jalan apa? Ya istilahnya sampean kalau pengen enak seperti saya, bisa beli sawah, punya toko, banyak kebun, mobil saya banyak sekarang. Dulu saya susah seperti sampean, tapi saya ikhtiar. Saya ini kan ya sudah ikhtiar kemana-mana deh. Tapi ya masih begini. Gini loh Kak, kalau sampean mau sama Mbak Yu Karsi, saya mau menawarkan sesuatu. Sampean tuh mau nawarkan apa? Ini sampean mau nggak kira-kira? Ya mau saja, wong ditawarkan pengen jadi orang kaya kok, hidup yang enak, semua ada, semua bisa dibeli. Nah, kalau sampean mau, ada jalan. Sampean mau nggak kira-kira saya ajak mencari kekayaan? Nanti saya antar, kata Karni. Pak Karjo merasa diam dan Bu Karni pun merasa diam. Kok kaya mau diantar itu bagaimana? Kata Bu Karsi. Pak Karjo pun juga berkata, kaya yang bagaimana? Ini kalau sampean mau, sampean tak antar, namanya ada di Bukit Gunung Belang. Di sanalah kita bisa mencari kekayaan yang banyak. Loh, itu apa? Kata Pak Karjo. Ya sampean kudu ngerti lah. Kita kalau cuma begini-begini ya mana bisa. Kita mencari jalan yang pintas lah istilahnya. Bu Karsi berkata, jalan yang pintas bagaimana? Mbak Yu, sampeyan ini anaknya banyak. Kita harus berkorban sedikit lah.
Loh, berkorbannya tuh bagaimana, saut Pak Karjo? Nanti sampean tahu, sampean mau nggak kira-kira kalau saya ajak ke Gunung Belah sana? Di sana itu ada namanya kuncirnya Mbah Simo. Dia kenal baik, dia yang ngasih jalan supaya saya bisa sampai kayak begini, jadi orang kaya nih dari Mbah Simo ini, kata Pak Karjo sama Bu Karsi ini diam 1000 bahasa, dia tidak menjawab sesuatu apapun. Cobalah pikir-pikir dulu, kalau mau nanti di malam Jumat lagi kita ke sana, kita bawa ukuran pet, istilahnya ya sesaji lah di gunung sana. Lah terus bagaimana saya punya bisa membeli sesaji, wong dimakan anak-anak aja cuma daun singkong direbus. Nanti saya yang ngasih, saya yang bawakan, asal Mbak Yu sama Kang Karjo ini mau mengikuti saya. Saya ini takut sama Tuhan yang membuat itu. Sudah nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan itu belakangan aja. Pak Karjo terasa diam, hatinya tersentak di saat Bu Karni mengatakan begitu. Sampean ini sudah susah, rumah aja sudah mau roboh, diajak hidup yang enak, sampean ini masih mikir-mikir. Gak usah berpikir panjang, kalau iya, kalau tidak, begitu saja, kata Bu Karni. Lah terus gimana lupa? Apa kita terima apa yang disarankan Dekarni ini? Kita ini susah, bertahun-tahun kita ini susah. Anak kita pun mau makan aja kita ini susah. Pak Karjo terdiam sejenak. Dia berpikir, kira-kira apa yang dibuat di Gunung Belah itu kok bisa kaya? Dekarni jujur saja, terus terang, kira-kira apa di sana kita mencari kekayaan? Kata Bu Karni, kekayaan yang bagaimana? Sudah kan, kalau Kakang itu mau, nanti saya antar, nanti Kakang tahu sendiri. Saya tidak usah menceritakan yang ini itu. Kira-kira Kakang ini mau tidak? Sudahlah Pak, kita mau aja, kita ikuti aja Dek Karni. Pak Karjo hanya diam. Dia menarik napas dalam-dalam sambil rokok koputnya yang besar. Ya. Saya tak berpikir sejenak. Jangan lama-lama mikir itu. Yang cepat ada jawaban, nanti baru kita rundingkan kembali. Besok kan malam Jumat. Kalau bisa sore itu kita berjalan ke sana, itu cepat sampai ke tempatnya. Bagaimana Mbak Yu kira-kira? Kalau aku ini ikut saja, sudah hidup saya ini sudah susah kayak begini. Pak Karjo sambil mengisap rokok koputnya yang dia hanya menarik napas dalam-dalam. Di dalam artinya Pak Karjo selalu berpikir, kekayaan apa yang dicari? Karena dia tidak pernah berpikir di gunung itu mencari apa kok bisa kaya. Pak Karjo lalu bertanya sama Bu Karni, kira-kira itu di gunung sana kok bisa kaya, itu nyari apa, Dekan?
Gini loh Kang Karjo, di gunung sana itu ada seorang kuncen. Di sana loh bisa mencari solusinya. Kakang itu bisa menjadi kaya, akan menjadi kaya di kampung ini. Tidak ada yang mengalahkan Kakang. Itu kekayaan bagaimana? Kakang mencari pesugihan kuda penoleh. Kuda penoleh, baru denger aku. Ya Kakang kerjanya cuma nyangkul, cari rumput, nyangkul di tetangga, ke tetangga lain, ke kampung lain. Ya mana denger. Kakang itu cuma taunya cangkul sama arit aja. Mau apa tidak sekarang? Kalau nggak mau saya pulang. Kalau mau besok itu kan malam Jumat Legi, saya akan siapkan sesajennya. Bagaimana Bu? Kata Pak Karjo sama Bu Karsi. Ya sudahlah Pak, kita ikuti Dekarsi. Siapa tahu merubah nasib. Merubah nasib kita ini supaya kita ini tidak jadi omongan tetangga. Kalau kita ini miskin, sana sini jadi omongan. Hanya kerjanya nyangkut, cari rumput tetangga, upahnya pun nggak seberapa. Kalau kita kaya, anak-anak bisa senang, bisa makan enak. Ya, kalau begitu kita sepakat aja Bu. Nah ya begitulah Kang Karjo sama Mbak Yukarsi. Kalau sudah sepakat, besok sore kita berangkat ke sana. Kita mencari hari-hari yang tepat, karena di sana itu bisanya ke sana hanya malam Jumat Legi. Ya, nanti saya bawakan sesajinya. Kita berangkat sama-sama ke sana. Tak kasih tahu jalannya, tapi jalannya agak jauh, lewati sungai, gunung-gunung, sawah-sawah. Kita jangan sampai ketahui tetangga mau kemana. Jangan cerita, ini rahasia kita bertiga. Jangan sekali-kali ngomong sama tetangga. Ya Dekarsi, aku nggak pernah cerita sama tetangga. Kang Karjo bagaimana? Jangan cerita-cerita lah sama tetangga. Ya Dekarsi, saya nggak pernah untuk cerita sama tetangga. Barang rahasia ini berarti yang tahu tuh hanya kita bertiga. Ya, hanya yang tahu hanya kita bertiga. Nanti kalau tiga anak-anak sampean ini sudah tidur, baru saya bercerita lagi apa yang dibutuhkan di sana itu, di Gunung Belah itu. Ya, kita ini sudah menjelang sore. Saya mau pulang dulu, besok saya kesini, kalau bisa besok berangkat. Ya Dek Karni, kalau mau pulang ya silakan, nanti saya tunggu kedatangan Dek Karni kesini. Ya Mbak Yu, saya permisi dulu. Kang Karjo, saya permisi. Ya silakan Dek, jawab Pak Karjo sama Bu Karsi. Ketika Bu Karni ini sudah meninggalkan rumah Pak Karjo, Bu Karsi ini bercerita lagi sama Pak Karjo. Dalam hatinya berkecamuk, kira-kira itu kekayaan apa? Kok dia bisa menjadi kaya? Semua serba ada, semua bisa dibeli, dan semua itu bisa semua tanah-tanah dia bisa beli. Orang terkaya di kampungnya semua habis dia beli. Ya itu loh Pak, kekayaan apa? Bilangnya kuda penoleh itu apa? Kita ikuti aja Bu di sana.
siapa tahu bisa merubah kehidupan kita ini tidak selalu susah. Iya Pak Neng, kita ikuti di Karni, besok dia akan datang. Malam pun semakin larut, di saat ini anak-anak Pak Karjo sama Bu Karse ini, dia ada yang masih menangis karena dia belum makan, hanya makan sebuah daun singkong. Sabar ya nak, karena Papa belum mendapatkan uang untuk membeli beras ya, kamu harus sabar. Anak-anak Pak Karjo nih hanya terduduk lesu di depan bambu. Ketika menjelang pagi, Pak Karjo sama Bu Karse ini masih belum bisa tidur. Dia hanya memikirkan kata-katanya Bu Karni tentang kekayaan tadi. Khayalannya Pak Karjo sama Bu Karse ini cukup tinggi. Di hatinya itu selalu hanya ini, kaya, karena sudah kena rayuannya Ibu Karni. Ketika fajar sudah mulai tiba, suara ayam berkokok, Pak Karjo sama Bu Karse pikirannya selalu gelisah. Apa yang diucapkan oleh Bu Karni selalu terngiang di dalam hati. Pikirannya hanya ingin suatu kekayaan, namun tidak memikirkan apa yang terjadi. Dia hanya ingin seperti orang-orang itu kaya dan semua bisa dia beli. Ketika fajar sudah tinggi, Pak Karjo sama Bu Karni seperti biasa, dia menjalankan masih rutinitasnya, mencari tetangga, tanya untuk kerjaan. Siapa tahu tetangga ini masih ada tanahnya mau dicampur, namun dia belum mendapatkannya. Jawaban dari tetangga-tetangganya masih belum ada. Mungkin seminggu ke depan, ada yang 15 hari ke depan, ada tuh yang 1 bulan dia akan memanen singkongnya. Pak Karjo kembali pulang ke rumah sambil mengelus dadanya. Dia selalu berpikir alangkah susahnya mencari sesuap nasi. Dia kembali ke masuk rumah, kembali berbincang-bincang sama Bu Karni. Namun anak-anaknya Pak Karjo sama Pak Karjo ini, dia tetap duduk lesu. Dia menanyakan makanan. Ketika jam sudah menunjukkan jam 2 siang, Bu Karni datang kembali. Dia membawa bungkusan-bungkusan yang dimuat oleh dokar yang dia punya. Namun bungkus-bungkusan itu Pak Karjo sama Bu Karse dia tidak mengetahuinya. Di luar sana ada suara derak kuda. Itu siapa? Kuda siapa Pak? Itu suaranya. Cobalah dilihat dulu, kata Bu Karse. Pak Karjo keluar. Oh, itu Dek Karni sudah mulai dia sudah datang ke sini. Dia bawa delmannya, kelihatannya bungkusan-bungkusan banyak. Anak Pak Karjo ini langsung lari keluar. Dia melihat ada makanan di delman itu. Bu
Karni turun dari sini nduk, ini makanan, Budi bawa makanan untuk kamu, kan kamu belum makan. Anak-anak Pak Karjo ini langsung menyambut dengan riangnya. Dia mendapatkan makanan yang cukup enak, belum pernah dirasakan anak-anaknya Pak Karjo. Dia makan, ya di masa itu ya roti itu cukup mahal bagi yang nggak ada uang. Anak-anak Pak Karjo itu sambil bergembira-ria, dia sambil berlari-lari, sambil membawa makanan. Dia kasih dari Bu Karni. Pak Karjo sama Bu Karsi menyambut dengan senyum. Mari Dek masuk ke rumah. Sudah siapkah Mbak Yu sama Kang Karjo? Kalau aku nih sudah siap aja apa yang dikasih tahu di Karni. Tinggal bapaknya nih gimana? Aku juga mengikuti di Karni. Nah, jangan lama-lama, kita anak-anak kan lagi bermain itu di samping rumah. Kasih tahu kita mau jalan dulu lah, atau kasih tahu anak-anak kalau ada hajatan di rumah saya. Iya Dek Karni, saya ngasih tahu anak-anak. Bagaimana Bu nih? Ya kita kasih tahu anak-anak. Apa saya nggak mandi dulu? Nggak usah mandi, nanti mandi di sana. Ada telaganya, nanti dibersihkan di sana. Kang Karjo, saya sama Mbak Yu Karsi. Jono, Bu Karsi memanggil anaknya yang pertama, Jono. Ya Ma, kasih tahu adik-adiknya ya. Nanti kalau sudah sore diajak masuk di rumah tidur ya. Itu sama bapak ini mau hajatan ke tempatnya Bu Karni ya. Ya Ma. Lalu Pak Karjo sama Bu Karsi, dia bergegas menaiki delmannya Bu Karni. Mari yuk kita cepat-cepat naik di delman, kita jalan. Ya Dek Karni. Pak Karjo sama Bu Karni itu dia bergegas naik delman. Kusirnya Bu Karni ini menarik kakak kuda itu untuk berjalan menelusuri sawah-sawah. Sesekali kusir delman itu melihat Pak Karjo sama Bu Karni. Pada saat sore sudah mulai beranjak, suara-suara jangkrik di sawah berdendang riang. Terus delman itu terus menelusuri sawah. Bu Karni sama Pak Karjo sama Bu Karsi terus saja bercerita. Gini Kang Karjo sama Yu Karsi, nanti sampean tahu sendiri di sana. Gak usah sampean berpikir yang macam-macam, supaya sampean hidupnya nanti tidak terus susah-susah, kerja di tetangga, nanti sampean pasti jadi orang kaya di kampung, asalkan sampean nurut dengan saya.
Ya Dekarsi, saya itu ya pengen begitu, jadi orang itu orang terpandang, jadi orang kaya, biarlah merubah nasib, tidak terus-terusan cari makan, sehari enggak. Nah, bune, ya memang keadaannya kayak begitu, mau diapain lagi, nggak usahlah mengeluh, kita ikuti aja. Delman itu terus berjalan menelusuri sawah-sawah, hutan. Matahari sore sudah mulai tenggelam. Desiran angin sore itu terasa sejuk mengempaskan muka. Namun tidak tahu di balik itu, di hutan-hutan itu sudah menunjukkan keangkeran. Pak Karjo bertanya dengan Tuhan, apa masih jauh di Karni tempatnya itu? Sana itu loh Kang, gunung yang di depan sana itu. Berarti sampai sana kita itu malam, kata Pak Karjo. Iya, tentu malam, Kang Karjo. Kira-kira jam berapa loh di Karsi? Kita tidak tahu Kang, karena jalannya kan agak susah. Udah tahu sendiri, nggak mungkin Delman ini mau jalan laju. Iya Dekar, semakin jauh luas, semakin sudah matahari sudah tidak kelihatan. Beranjak malam, suara-suara serangga hutan pun saling bersahutan, mendendangkan irama-irama kesedihan untuk mengingatkan Pak Karjo sama Bu Karsi agar tidak tersesat. Namun Bu Karsi hatinya sudah mulai tertutup, apalagi Pak Karjo. Pak Karjo tak ada merasa curiga apapun. Pemirsa Catatan Misteri, Delman semakin jauh menusuri hutan. Di hutannya ada sebuah sungai yang cukup luas, namun tidak begitu dalam. Suara gemerusuk air seperti alunan. Malam pun semakin larut. Delman itu berhenti di pinggir sungai. Tejo, kata Bu Karni memanggil usir Delman. Ya Bu, kamu berhenti di sini, kamu nunggu sampai saya pulang dari gunung. Iya Bu, jawab sikap Tejo. Ya Kang Karjo sama Mbak Yu Karsi, kita berhenti di pinggir sungai ini, kita nyebrang. Loh, apa nggak dalam sungai itu? Kata Bu Karsi. Enggak Mbak Yu, sungai itu tidak dalam, aku sering kesini. Pak Karjo lalu turun dari Delman sama Bu Karsi, diikuti oleh Bu Karni. Kita langsung aja nyebrang. Ketika orang itu sudah menyeberangi sungai, dia mulai ikuti jalan setapak ke arah Gunung Belah. Malam pun semakin larut, terasa dinginnya menusuk di seluruh tubuh. Namun ketika orang itu tidak merasakan apa-apa, dia tetap berjalan. Sesekali dia menghisap rokok tembakaunya Pak Karjo, dan Bu Karsi sama Bu Karni ini mengusap peluh keringat di mukanya. Bu Karsi
berkata, susah juga ya orang pengen jadi kaya ini. Alah yuk, gak usah bergumam, nanti sampai akan menikmati. Itu gak jauh lagi dari dinampak di gunung itu, nampak api unggun yang menyala-nyala di atas itu. Nah, sampai di sini dulu cerita ini, pemirsa catatan misteri. Ikuti kisahnya terus. Pesugihan penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.